Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang memberikan seseorang tertawa, atau Allah pula yang membuat seseorang menangis. Ini anugerah yang diberikan kepada kita di mana para ahli nanti membicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang kami muliakan, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam suasana kajian subuh sebagai kelanjutan dari kajian kita sebelumnya, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita akan melihat tentang salah satu perasaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, dan ini merupakan nikmat bagi kita semua. Nikmat yang kita maksud ini adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita kesedihan dan kegembiraan, di mana kegembiraan itu bisa ditampilkan dengan tersenyum dan tertawa, ataupun bisa pula ditampilkan kegembiraan itu dengan tangisan ataupun dengan menangis. Di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah, atau dan bahwasanya dialah Allah yang adhaka, yang memberikan seseorang tertawa, atau Allah pula yang membuat seseorang menangis. Ini anugerah yang diberikan kepada kita di mana para ahli nanti membicarakan bagaimana tangisan itu menjadi nikmat dan karunia bagi kita semua, di mana dengan menangis pada tataran tertentu dan pada batasan tertentu itu akan memberikan kebajikan kepada tubuh kita. Tapi apabila menangis itu berlebihan, atau bukan pada tempatnya, atau menangis itu tidak disampaikan dengan ketulusan, maka itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada tubuh kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tangisan yang paling tinggi itu atau yang paling mulia adalah tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia beda-beda itu waktu menangis. Kita lihat dalam pengalaman kita juga demikian. Ada anak bayi yang menangis, ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian ada yang menangis itu orang anak-anak dan remaja. Juga ada yang dewasa, bahkan sampai kepada orang tua sekalipun. Di mana tangisan ini punya makna dan nilainya masing-masing. Dalam Al-Quran ada 7 kali disebutkan tentang menangis. Ada tangisannya
karena menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Ini merupakan balasan terhadap amal yang mereka lakukan ketika di dunia, maka di sana pun akan ditemui ya penyesalan, dan diwujudkan penyesalan itu dalam bentuk tangisan. Kemudian ada juga tangisan itu sebagai wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengagungan, ada pemuliaan, ada perasaan bahwa Allah Maha Besar. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran tangisan yang seperti itu. Dan ada pula dalam Al-Quran tangisan berpura-pura, seperti kisahnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam saat menjumpai ayahanda mereka, yaitu Nabi Yakub, saat mereka telah membiarkan Yusuf tertinggal di tempat permainan yang jauh dengan rumah mereka dan dimasukkan ke dalam sumur, dan tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya waktu itu. Mereka pulang ke rumah lalu mengadu kepada ayah mereka, waja'u abahum aisya'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis, lalu mengatakanlah bahwa mereka telah bermain bersama dengan Yusuf, dan Yusuf diletakkan pada satu posisi yang selalu diperhatikan karena mereka tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Yusuf. Tetapi apa boleh buat, seekor serigala yang besar datang mencabik-cabik Yusuf, dan keadaannya engkau sendiri mengetahuinya wahai ayahanda. Lalu mereka menangis terseduh-seduh sambil terus bercerita, tapi kemudian ditimpali lagi dengan cerita lainnya. Ini kalau ayah tidak percaya, lihat ini bajunya, ya, baju yang sudah dilumuri dengan darah, ya, itu untuk menjadi penguat atau bukti tambahan bagi mereka bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Nah, jadi di sini pada surah Yusuf ini tangisan itu tidak dengan ikhlas. Tangisan itu untuk menipu dan memperdaya. Jadi ada bentuk tangisan yang seperti itu yang harus diwaspadai oleh manusia ini. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangisan juga tidak hanya terjadi bagi manusia, tapi juga terjadi bagi makhluk ciptaan Allah yang lain. Seperti disebut di dalam surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin. Jadi langit dan bumi itu tidak menangis terhadap mereka, artinya tidak menyesali apa yang terjadi terhadap Fir'aun dan kroninya, karena mereka diajak oleh Nabiullah Musa alaihissalam beriman kepada Allah, lalu menyerahkan Bani Israel untuk dibawa keluar dari negeri Mesir dan tidak lagi diperbudak, tapi mereka tidak mau menerima dakwah dan ajakan Nabiullah Musa. Lalu terjadi perjalanan dakwah yang terus silih berganti sampai kepada penghancuran, adab dan kesengsaraan kepada Fir'aun dan para pembesar kerajaannya. Jadi di sana disebut kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Apa yang diwariskan itu yaitu
taman-taman, mata air, ya, properti yang mereka tinggalkan, kebun, tempat-tempat yang indah, mana sebelumnya disebut kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami mewariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian baru pada ayat 29 Allah berfirman, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberikan tangguh. Ini Fir'aun dihancurkan. Tapi yang kita ambil di sini sebagai bahan kajian kita adalah bahwa ada kala waktu langit itu menangis, ada kala waktu bumi itu menangis, dan juga dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kita tahu bahwa suatu ketika kota Madinah heboh, kepanikan terjadi di sana sini. Orang-orang berlarian, ibu-ibu berteriak histeris, anak-anak juga demikian. Sampailah berita kepada Rasulullah yang dilaporkan oleh seorang sahabat yang tergopoh-gopoh bahwa seekor unta besar mengamuk, wahai Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah mendekat melihat keadaan, tapi kemudian para sahabat cemas, khawatir bila unta besar itu mengamuk lagi lalu kemudian menerobos, menerjang ke arah Rasulullah. Tapi Rasulullah menyampaikan pesan kepada sahabatnya, tidak, selama dia mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah, maka dia tidak akan mengamuk sebagaimana yang kalian khawatirkan. Dan Rasulullah mendekat, unta ini pun menatap Rasulullah lalu mendekat, menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah. Lama sekali mereka seakan berpelukan, dan Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa unta ini menangis, mengadukan hal kepada Rasulullah. Ketika dia masih muda dulu, tenaga dia dikuras, dipakai, diberikan tempat tidur yang enak, yaitu kandangnya. Kemudian pakannya juga dijaga, minumnya dijaga, dimandikan, dibersihkan, ya, diperhatikan pagi dan petang, bahkan siang juga demikian. Tapi ketika aku sudah tua, wahai Rasulullah, aku tidak dipedulikan lagi. Makananku tidak menentu, perawatanku tidak ada, aku diacuhkan, tidak diberikan tempat untuk bermalam sebagaimana sebelumnya. Jadi unta ini mengamuk, yang mengadu kepada Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah memanggil pemilik unta itu lalu menyampaikan keluhan seperti ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di sini menggambarkan bahwa makhluk ciptaan Allah yang lain juga menangis. Ya, tangisan itu karena dia sedih, dia terpuruk, dia gelisah, dia takut, dia juga menyesali keadaan atau kesal dan meluapkan kemarahannya. Ini baik bagi manusia, juga baik bagi makhluk-makhluk ciptaan yang Allah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tangisan yang paling mulia itu adalah tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuguhkan di dalam Al-Quran, para nabi itu juga menangis. Kenapa bisa menangis para nabi? Karena mereka juga manusia biasa yang memiliki perasaan. Maka ketika disakiti, mereka akan menangis.
ketika diberikan rasa gembira atau disayangi atau diperhatikan atau dimuliakan, mereka juga akan senang dan meluapkan kegembiraannya dengan tersenyum. Ini juga terjadi bagi para nabi dan utusan Allah. Di dalam surah Maryam itu setelah dikisahkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian juga kisahnya Maryam, ya, Zakaria tentunya dengan Nabi Yahya alaihissalam putra beliau, kemudian juga kisah Maryam alaihissalam, lalu Nabi Isa yang kelahirannya sangat fenomenal, juga kemudian dikisahkan beberapa nabi yang lain, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah disebutkan adanya generasi daripada Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Yakub, lalu Musa, kemudian disebut Harun alaihissalam, lalu disebut pula Nabi Idris, Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris, kemudian baru disebut mereka itulah ulaika, mereka itu adalah para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila mereka dibacakan ayat-ayat Tuhan yang Maha Rahman, kharru sujjada wa bukiya, mereka serta-merta akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tangisan yang paling tinggi derajatnya, tangisan yang memiliki nilai. Nilainya kembali kepada tangisan yang kita sebutkan dari beberapa orang tadi, ya. Nabi dan utusan Allah ketika menangis itu tangisan sebagai seorang pemimpin. Kemudian saat tangisan mereka juga sebagai tangisan seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi kalau menangis ada tangisan seorang ayah kepada anak-anak, dan ini mungkin sulit kita mendapatkan pengalaman melihat seorang ayah menangis untuk anaknya. Sulit karena memang diredam tangisannya. Namun beberapa waktu dan sampai dengan saat ini kita bisa melihat secara visualisasi dalam pendudukan Israel terhadap orang-orang Palestina, di mana banyak air mata seorang ayah itu tumpah ruah karena menangisi anak-anak mereka, dan itu tangisan yang sangat ikhlas, tangisan yang memberikan panorama kesedihan bagi alam semesta yang ada di sekitarnya, ya. Dan tangisan ini bisa dua makna juga, bisa karena kerinduan atau bagian dari hal-hal yang positif, bisa negatif. Maka apabila bermakna positif, kita bisa membuat tangisan bagi orang tua kita. Dengan makna yang positif, yaitu kegembiraan, maka itu nilainya sangat tinggi. Dan sebaliknya harus diwaspadai bila tangisan itu disebabkan karena makna yang negatif, ya, itu alamat bagi kita untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka segera bertaubat dan hapus air mata kedua orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah,
Nah, Nabi juga sebagai seorang ayah bagi umatnya, apalagi Nabi juga seorang ayah bagi putra-putrinya sendiri yang merupakan darah dagingnya Rasulullah. Begitu banyak tangisan Rasulullah yang tumpah ruah. Salah satunya yaitu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim. Nabi menangis sehingga sahabat bertanya, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kamu itu seorang Nabi Allah. Karena sebelumnya juga diajarkan oleh Rasulullah untuk bersabar atas musibah. Nah, tapi di sini sahabat melihat bahwa seorang nabi menangis. Maka Rasul mengatakan bahwa tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Hati itu ikhlas kepada keputusan Allah, sementara kedua mata ini itu menampilkan efek dari kasih sayang yang ada pada diri seorang ayah terhadap putranya. Ya. Ini saat Rasulullah menangis untuk putra beliau. Kemudian ada masa lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menangis ketika beliau sedang dalam keadaan salat. Kata seorang sahabat, ya, aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal. Saat aku mengunjungi Rasulullah dalam keadaan sedang melakukan salat, dan aku mendengar suara gemuruh tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan gemuruhnya air yang mendidih ketika sudah tiba waktu untuk mendidih sampai dengan masa mendidihnya. Itu di dalam dadanya gemuruh. Bila itu memakai alat pemanas yang lebih modern sedikit pada masa kita sekarang, itu akan mengeluarkan suara seperti peluit, ya. Sweet itu terdengar sama Rasulullah terdengar sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dalam dada, karena tidak mengeluarkan suara tangisan yang sebagaimana lazimnya seorang menangis, ataupun gemuruh suara tangisan Rasul di dadanya terdengar itu bagaikan air yang direbus sebagaimana kita merebus, bukan dengan teknologi yang lebih canggih atau yang dengan alat-alat pemanas yang dari pabrikasi, tapi pabriknya masih manual seperti periuk biasa, maka dia mengeluarkan suara nah, suara seperti itu sampai dengan tingkat mendidih yang maksimal. Ini didengar oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal bukai. Aku mendengar gemuruh tangisan bagaikan air yang mendidih di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya dari para ulama hadis. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah menangis karena takut kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, sangat takut. Juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengagungkan Allah, Rasul juga menangis. Kemudian rasa takut. Rasa takut ini juga bisa diakibatkan karena apa yang ditampilkan kepada Rasulullah dari azab-azab yang menyiksa di kemudian hari, di mana Nabi sangat khawatir bila salah satu dari umatnya itu akan terkena azab yang ditampilkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya, Nabi mengadu kepada Allah, lalu dengan tangisan agar supaya Allah jaga umatnya. Jadi tangisan ini mewakili tangisan seorang pemimpin kepada kaumnya, kepada umatnya, mewakili tangisan seorang utusan Allah dan Nabi Allah kepada umatnya, kemudian juga mewakili tangisan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Karena Nabi dan Rasul Allah itu juga ayah bagi umatnya, ayah bagi umatnya, ayah bagi personil daripada umatnya. Lihat kisah Nabi Lut alaihi salam, di mana terjadi praktek homoseksual atau terjadi lesbian, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Saat mereka datang menjumpai Nabi Lut, lalu kemudian Nabi Lut sedang berada dengan tamunya, yaitu dari para malaikat. Maka Nabi Lut mengatakan, itu anak-anakku yang perempuan kan lebih baik bagi kalian. Maksud anak-anakku yang perempuan, kenapa Nabi Lut memberikan anak-anaknya untuk orang-orang yang melakukan homoseksual? Itu supaya mereka mau kembali dan bertaubat. Bila itu anak perempuan daripada Lut alaihi salam. Tapi para ahli tafsir mengatakan bukan anak kandungnya, tapi perempuan-perempuan dari umatnya, umat Nabi Lut. Ya, ada perempuan-perempuan itu merupakan anak-anak. Jadi di sana diambil kesimpulan seorang utusan Allah itu juga layaknya seorang ayah bagi anak-anak daripada umatnya atau dari personil umatnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tangisan itu ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sangat santun. Artinya penuh dengan adab dan kesopanan. Bukan menangis meraung-raung bagaikan orang yang kerasukan, ya, sehingga itu akan menyiksa diri sendiri. Tapi tangisan itu adalah tangisan kembali kepada firman Allah di dalam surah An-Najm tadi, huwallazi wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah Allah yang membuat seseorang bahagia sehingga tersenyum tertawa, dan dialah pula Allah yang membuat seseorang sedih dan menangis, ya, abka, memberikan tangisan, karena ini baik bagi manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ya, ada tangisan yang sangat menyayat bagi siapapun yang melihat kisah ini dan menghadirkan di dalam pengalaman pribadinya, walaupun itu terjadi pada Rasulullah. Ketika terjadi pertukaran tawanan perang
yaitu ditukar dengan tebusan. Salah satu yang ditawan waktu itu adalah Abul As. Abul As ini suami daripada putri Nabi, yaitu Zainab. Zainab ya putri Nabi. Nabi punya putra putri 7 orang, ya. Satu yang laki-laki itu Ibrahim dari Maryah Qibtiyah, itu istri ataupun jariyah yang diberikan oleh Raja Muqawqis dari Mesir, melahirkan Ibrahim. Ibrahim ini sudah wafat, ya, di Madinah. Kemudian istri Nabi yang lain yang memiliki keturunan, yaitu istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. 2 putra dan 4 putri, ya. Itu Abdullah dan Qasim, ya. Kemudian ada putri, ya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, dan ada Fatimah yang kita kenal dengan Fatimatul Az-Zahra. Ini putra-putri Rasulullah. Nah, salah satu dari putrinya itu Zainab, itu dinikahkan dengan Abul As Ibnu Ar-Rabi'. Tapi waktu kemudian Nabi mendapatkan wahyu putrinya menjadi muslimah, Abul As tidak mau memeluk Islam, tapi mereka masih sebagai suami istri dan tinggal bersama karena tidak ada perintah dari ayat untuk memisahkan antara suami yang kafir dengan istri yang muslimah, ya, sebagaimana turun nantinya di surah yang lain misalnya, ya. Jadi mereka masih tetap bersama. Abul As ini pernah diminta oleh para pembesar kafir Quraisy untuk menceraikan Zainab, tapi dia tidak mau ceraikan, supaya Muhammad menjadi sibuk dengan urusan putrinya karena putranya sudah meninggal. Itu ceraikan saja putrinya, biar dia urus sendiri itu, dan sibuk mengupat-ngupat Tuhan patung kita tuh, ya. Tapi Abul As tidak. Sementara Ruqayyah itu ditinggalkan, atau Ummu Kalsum itu dengan putra Abu Lahab itu, Utbah. Begitu datang orang, para tokoh-tokoh kafir Quraisy, tinggalkan itu si Ruqayyah. Oh ya boleh, asalkan kalian kawinkan aku dengan wanita cantik dari Bani Fulan. Oh boleh, untukmu apapun kami lakukan, yang penting kamu ceraikan putrinya Muhammad tuh. Diceraikan. Sedih, tetapi di balik itu ada hikmah, yaitu sebenarnya Allah memisahkan, kan, orang-orang yang tidak baik, tidak pantas untuk putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab juga diminta diceraikan oleh pembesar Quraisy, diceraikan oleh suaminya Abul As, tapi tidak diceraikan, ya, tidak diceraikan sampai dengan Nabi hijrah ke Al-Madinah. Zainab tinggal di Mekah bersama suaminya, ya. Lalu kemudian terjadi perang Badar, dan salah satu yang ikut dalam perang Badar itu ya keluarga Rasulullah juga, ya, termasuk menantunya ini. Menantu Rasul ikut dalam perang Badar memerangi pasukan kaum muslimin, pasukan Rasul. Coba bisa dibayangkan. Dan ada juga keluarga Rasul lain seperti Abbas bin Abdul Muttalib, Aqil, ya. Itu juga putranya Abi Thalib, ya. Keluarga daripada Ali bin Abi Thalib. Ali sudah masuk muslim, ini keluarganya belum, abang-abangnya. Jadi terjadilah peperangan, kemudian ditawan. Nah, sampai kemudian ditebus
Ada yang ditebus sampai 4.000 dinar emas. Ya. Ada yang ditebus dengan 200 uqiyah. Ada yang ditebus dengan 30. Kalau 200 uqiyah itu kan satu uqiyah 30 gram emas. Jadi kalilah 200. Ada yang 4.000, ada yang 100, beda-beda. Nah, salah satu yang ditebus itu yaitu suaminya Zainab. Zainab mendengar sudah boleh ditebus, maka beliau kumpulkanlah harta. Ini putri Rasul nih, kumpulkan harta sedikit, lalu ada kalung yang dipakai, dan kalung itu diberikan untuk sebagai tebusan suaminya. Tebus kepada pasukan Rasulullah tuh. Begitu dilihat kalung ini, Rasulullah menangis. Terseduh-seduh, Rasulullah sedih menangis. Teringat kepada mendiang istrinya Khadijah binti Khuwailid. Karena kalung ini diberikan oleh Khadijah kepada putrinya saat malam pertama pengantin daripada Zainab dengan Abul As, supaya menghiasi leher dan bagian yang mungkin menarik bagi seorang suami, bagi istrinya. Dihias oleh ibunda, dikasih sebagai pemberian. Sampai dengan wafat sang bunda, kalung ini tetap sebagai hadiah bagi Zainab. Saat ditebus ini, berarti Rasulullah melihat itu kalung, teringat. Ya, menangis, Nabi menangis. Sampai nanti diminta kepada para sahabat, kalau bisa tolonglah kembalikan saja kalungnya kepada Zainab. Saya teringat pada yang istri, itu pemberian dari yang istri. Dan dikembalikan nanti. Ya, Abul As lalu kembali lagi ke Mekah, ke pangkuan istrinya Zainab. Tapi nanti ada kewajiban hijrah. Zainab harus hijrah. Abul As tinggal belum masuk Islam. Ini sedih lagi. 6 tahun terpisah, sampai kemudian nanti pada waktu saat akan Fathu Mekah itu baru masuk Islam daripada Abul As. Ya, berangkat lagi ke Syam, kemudian ditangkap, lalu kemudian hartanya disita lagi, tapi kemudian dia dibebaskan dengan jaminan Zainab. Ke Mekah, kembalikan harta orang Quraisy yang lain, ya, untuk ya harta perniagaan, kan bagi nanti ada kongsi, baru nanti masuk Islam. Baru Abul As bisa sempat hijrah ke Madinah, hidup bersama dengan Zainab. Setelah sekian lama mereka saling mencintai tapi tidak bersama, 6 tahun. Yang lebih sedihnya lagi adalah hanya 1 tahun setelah bersama, Zainab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Rasulullah menangis dan memberikan pakaian Rasul atau kain Rasul untuk mengkafani tubuh daripada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bentuk tangisan Rasulullah, dan insya Allah kita akan lihat lagi nanti beberapa bentuk tangisan pada pertemuan yang akan datang, dan bagaimana Al-Quran membungkus tangisan itu sehingga bisa memberi makna yang menjadi pelajaran bagi kita. Insya Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam menyampaikan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار